Halo Sobat Teknologi.com, balik lagi sama gue Agustin dan Andina. ya kali ini kita bakal ngomongin soal Google Year in Search 2020. Apa sih itu? Apa Din? Jadi Year in Search 2020 ini adalah tren penelusuran di Google sepanjang tahun ini. Sepanjang 2020 ya. 2020 gitu. Jadi apa aja nih yang paling banyak dicari orang gitu tahun ini, dan peningkatannya dibandingkan tahun lalu gitu. Jadi singkatnya sih kayak apa sih yang paling banyak dicari orang Indonesia lewat Google gitu ya. Kalau kita ngetik di Google itu apa yang paling banyak dicari? Mungkin karena sekarang lagi pandemi, virus corona termasuk yang dicari ya Din ya? Ada dari virus corona, soal hand sanitizer juga banyak tuh. Odading. Iya, bintang Emon juga mana Bintang sempat Emon, itu jadi tren juga. Terus ada film tilik tentunya. Oh ya, film tilik juga emang sempat Iya, rame kan kan. soal pas berapa hari tayangan di YouTube aja itu udah rame banget. Apalagi Bu Tejo mungkin ya yang bikin itu viral, bikin Iya. orang pengen tahu kali ya apa sih tilik gitu. Tapi mungkin untuk lebih lengkapnya lagi, lebih jelasnya lagi, kita bakalan ngobrol sama Feliciana Winatan ya Din ya. Ya, dia adalah Communication Manager Google Indonesia. Ya, dia akan ngejelasin apa sih Google Year in Search itu, kemudian mungkin perbedaannya dengan tahun lalu itu seperti Karena apa ini juga gitu ada ya. pandemi, nah pasti Ya. ada perbedaan. Yuk simak obrolan kita. Halo Mbak Feli. Halo Mbak Feli, apa kabar? Halo, halo semuanya, halo Sobat Tekno, selamat siang. Siap. Baik, teman-teman juga sehat ya semuanya. Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini teman-teman kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Feli soal Year in Search 2020-nya Google. Minggu lalu tuh baru dirilis sama Google Indonesia juga gitu. Nah, kebetulan liputan 6 diundang liputan ya. liputan juga kan. Nah, cuman hari ini kita pengen tahu nih langsung dari Mbak Feli itu Apa sih yang gitu? jadi tren di Google Indonesia sepanjang tahun ini. Nah, mungkin Mbak Feli bisa jelasin dulu nih Year in Search itu apa sih gitu. Jadi, Year in Search ini adalah bukan acara, bukannya inisiatif tahunannya kita untuk merilis kira-kira dunia ini dan Indonesia khususnya juga mencari apa sih di Google sepanjang tahun 2020. Nah, kategorinya banyak ya, bisa dari mencari seputar tokoh kah, resep, lagu gitu kan. Jadi bermacam-macam. Jadi kita pengen lihat sebenarnya 2020 ini untuk Indonesia dan untuk dunia itu artinya apa sih lewat minat atau ketertarikannya mereka dalam suatu topik gitu. Jadi makanya kita lihat ya kita namai sebagai Year in Search. Gitu. Penelusuran yang trending sepanjang tahun 2020. Ya. Nah, mungkin kan tahun ini kan sedikit berbeda banget gitu, karena ada kan pandemi COVID-19 gitu kan. Jadi otomatis ada new normal, ada kebiasaan baru, dan juga ada kebutuhan informasi baru gitu kan. Nah, mungkin dengan adanya new normal ini ada nggak sih perbedaan Year in Search tahun ini sama tahun-tahun lalu gitu? Gimana Mbak Feli? Sebenarnya mungkin pasti jelas beda ya. Kita semua tahu bahwa tahun 2020 ini unik, bisa dibilang unik ya, dan banyak hal-hal yang kita tidak bisa sangka. Contohnya juga seperti pandemi khususnya ya kan, dan kedua transisi untuk semakin online. Kegiatan kita banyak yang semakin jadi online, betul kan? Khususnya belajar sih Mbak. Gitu. Jadi makanya kalau untuk tahun ini ditanya apa sih yang bikin unik dari minat atau ketertarikan orang untuk mencari topik atau mencari sesuatu hal di Google. Satu, orang tuh pengen tahu Mbak. Jadi orang tuh kalau orang pengen tahu tentang coronavirus itu sendiri seperti apa. Tentu orang pengen mencari tahu lebih banyak. Cuman kalau yang saya perhatiin dan kami analisa dari Year in Search itu sendiri, orang nggak hanya ingin mencari tahu. Orang nggak hanya ingin memahami, tapi mereka juga ingin mengerti ini artinya untuk saya, untuk pribadi itu apa, untuk kehidupan saya. Dan kedua, mereka pun namanya orang Indonesia ya, orang Indonesia itu selalu mengambil aksi. Jadi mereka rubah pertanyaan-pertanyaan ini atau ke definisi-definisi ini, kejelasan ini untuk diri mereka, dan mereka mengambil aksi. Kita bisa lihat juga kayak contohnya banyak Mbak pencarian seperti cara membuat hand sanitizer.
atau cara Ya. apa namanya masuk ke Google Class gitu kan. Bahkan nih Mbak, karena kan ini kita transisi semakin online ya Mbak, cara menjadi reseller, cara menjadi dropshipper juga banyak gitu. Jadi itulah yang menurut saya lumayan cukup unik untuk di Indonesia, tren penelusuran di Indonesia itu sendiri. Tahun lalu nggak ada di Google Year Insert 2019 gitu ya Mbak ya. Jadi kayak cara membuat hand sanitizer gitu. Kreatif banget bikin hand sanitizer sendiri. Cuma mungkin karena orang lebih banyak waktu di rumah kan. Jadi, Tapi yang unik juga, kalau kita lihat yang ada satu tren yang lumayan growing selama dari tahun ke tahun atau turut berkembang dari tahun ke tahun, yaitu tren hidup sehat atau tren gaya hidup sehat. Tahun lalu kita udah lihat tren gaya hidup sehat itu memang sudah mendapati ketertarikan orang, masyarakat Indonesia ya khususnya. Dari mulai cara diet, cara menurunkan berat badan gitu kan, terus resepnya juga resep seperti jus wortel, makanan-makanan sehat. Tapi tahun ini mungkin lebih signifikan gitu. Contohnya kita bisa lihat sepeda lipat. Jadi tren penelusuran yang lumayan dicari nih sama orang-orang Indonesia ya kan. Dan juga kita juga bisa lihat banyak penelusuran-penelusuran untuk pola hidup sehat lainnya gitu. Jadi memang dari tahun ke tahun gaya, walaupun memang ada yang berbeda khususnya dari sisi pencarian tentang COVID dan juga cara menjadi reseller atau cara membuat hand sanitizer, tapi pola gaya hidup sehat itu minatnya semakin berkembang dan semakin signifikan di tahun ini gitu. Mbak Feli, tapi kan dari banyaknya tren penelusuran gitu ya kan, tapi dari overall trending sendiri, apa sih yang paling banyak gitu yang dicari orang tahun ini gitu? Kalau dari Year Insert sendiri Mbak, kita tuh kurasinya tidak melihat volume. Jadi ini jangan disamakan dengan atau diartikan sebagai tren penelusuran terpopuler. Bukan, karena Year Insert itu sendiri caranya kita melihat adalah melihat trending sepanjang tahun, rata-rata tren sepanjang tahun. Jadi kita lihat misal contoh nih kayak kan di salah satu hasilnya adalah odading. Jadi kita nggak melihat mungkin odading banyak dicari bulan contoh Februari aja gitu, enggak. Tapi kita lihat sepanjang tahun 2020 rata-rata cariannya ini banyak gitu. Jadi odading itu yang kita masuk sebagai year in search, masuk sebagai penelusuran top trending sepanjang tahun 2020 gitu. Jadi kalau dibilang untuk apa sih yang paling banyak dicari, wah susah juga ya, karena hampir semuanya ini trending sepanjang tahun nih gitu, dari odading dari Google Classroom, bukan dari virus corona, PSBB hingga lagu Lati gitu dari Word Genius gitu sih. Apa itu ghosting? Apa itu ghosting? Iya pasti. Ghosting juga Mbak. Aku itu jadi fenomena yang lucu banget. Kalau tahun lalu kita punya bucin, tahun ini kita punya ghosting. Kasian banget abis bucin dia ghosting. Mbak Feli, tapi kan ini Google itu selalu aku nggak tahu sih yang tahun-tahun lalu seperti apa, tapi tahun ini mengelompokkan kategori itu menjadi 9 gitu ya, mulai dari yang overall trending, terus apa itu, terus siapa, terus tokoh mungkin yang meninggal dunia kayak gitu ya, atau sampai ke how to, bikin resep apa gitu. Nah itu apa sih alasan pemilihan kategorinya itu sampai ada 9 kayak gitu Mbak? Kita tentukan, kita harus set standar lah ya, ibaratkan kita harus sama ratakan satu dunia, kira-kira apa nih yang mau kita lihat, apa yang kita topik-topiknya seperti apa, kategorinya seperti apa. Jadi itu satu, jadi kita sama ratakan dari sisi global. Dan yang kedua, kami lihat kalau kami mencoba kalau kita mau merangkum suatu atau menganalisa atau mereview minat penelusuran, kayaknya kalau semuanya kita lihat nggak akan ada habisnya ya Mbak ya, pasti kan karena minat manusia selalu bervariasi dan banyak gitu kan. Jadi kita mencoba sebisa mungkin kita kategorikan atau kita kelompokkan, ya semoga kategori-kategori ini dapat memberikan gambaran lah gitu kan, dari sisi tokoh, dari sisi dunia hiburan, atau dari sisi minat orang untuk belajar gitu kan, seperti cara, resep, ataupun juga seperti sosok-sosok yang dicari, people atau references dari society yang juga ada refleksi dengan budaya atau society atau komunitas kita gitu.
Semoga sih kategori ini bisa memberikan gambaran lah. Kan kita pengen tahu minat penelusuran atau minat orang di 2020. Google juga sempat ngundang orang-orang yang trending gitu kayak bintang Emon, terus sutradara film Tilik gitu ya. Tilik itu kan kayaknya hype banget gitu saat pandemi kemarin gitu, kita dihibur dengan film pendek Tilik gitu. Dari bintang Emon ataupun mungkin sutradara Tilik sendiri ngelihat mereka menjadi trending search di Google itu seperti apa sih Mbak tanggapannya? Kita lihat nih Mbak ya, sosok yang trending di 2020 yang di Indonesia khususnya dari bintang Emon. Bintang Emon menurut saya lumayan menarik karena dia kalau nggak salah satu stand up comedian yang pertama ya, bisa dibilang jarang stand up comedian ini banyak dicari sama masyarakat Indonesia. Itu satu. Dan kedua, kalau di tengah-tengah sosok yang lain nih Mbak, banyak aktor Korea nih, aktor aktris Korea seperti Hyun Bin, Kim So Hyun, gitu kan, Choi Ye Ji. Jadi menurut saya tokoh-tokoh bintang, bisa dibilang bintang Emon ini nggak kalah loh sama tokoh-tokoh seperti ini gitu kan di luar sana. Iya, jadi memang bintang Emon itu unik tahun ini. Di Instagram, Twitter dia kan juga rame soalnya. Di medsos juga rame. Banget. Kalau dari Mas Bayu sendiri gimana Mbak responnya? Dia nyangka nggak sih kalau ternyata bakal se-trending itu sampai dicari di Indonesia? Jadi kalau Tilik sendiri juga memang awalnya tuh menurut saya Mas Wahyu ini punya misi untuk mengangkat kembali atau memaknai film pendek yang mungkin terkadang dilihat sebelah mata oleh banyak komunitas gitu kan, atau orang-orang pun juga masih kurang paham sebenarnya kenapa sineas mau bikin film pendek, kenapa nggak langsung film panjang aja gitu kan, film full length. Tapi dengan dia mencoba atau memberanikan diri, ini bisa dibilang fenomena menarik juga sih Mbak, karena Tilik pendek pertama yang rilis di YouTube ya, pertama kalinya, karena dia nggak rilis di mana-mana, untuk rilis aja di YouTube dan masuk ke Year in Search tahun ini, penelusuran trending sepanjang tahun. Jadi ini lumayan unik dan menurut saya berani juga gitu. Jadi dia memberanikan diri publish ke YouTube dengan misi untuk memerdekakan sineas film pendek katanya. Jadi makanya kenapa dia pun rilisnya di 17 Agustus 2020, dan dalam 2 bulan loh, itu mungkin dalam 2 bulan atau 3 bulan langsung trending sebesar itu. Dan juga I think sekarang kalau nggak salah udah 25 juta views ya filmnya, dan ini rilisnya hanya Agustus gitu. Jadi menurut saya menarik dan lumayan. Mungkin kalau dari dia sih tanggapannya katanya sesuatu karya yang dibikin dari hati, yang dia juga grateful bisa dapat respon yang begitu baiknya, dan nggak disangka-sangka sih sebenarnya, jujur. Jadi soal tren penelusuran soal COVID-19 di Google sepanjang tahun ini seberapa besar? Ya, Mbak, namanya juga pandemi global dan pandemi yang lumayan merubah hidup kita semua nih. Memang kita bisa lihat dari seluruh kata kunci yang muncul di seluruh kategori ya. Contohnya misalnya di tren penelusuran secara overall gitu kan, lintas kategori memang virus corona, PSBB, dan hand sanitizer ini masuk. Jadi salah satu indikasi bahwa minat orang untuk mencari tahu lebih lanjut tentang virus corona, PSBB, dan hand sanitizer, atau tentang virusnya itu sendiri dan dampaknya terhadap kehidupan kita masing-masing cukup tinggi. Dan kita lihat juga di kategori lainnya ya, misalnya di apa itu gitu kan, kita bisa lihat implikasi dari virus corona pun juga banyak dicari. Contohnya kayak lockdown, work from home atau WFH gitu, rebahan itu juga dicari. Bahkan Mbak, ini saya nggak tahu ya ada korelasi korelasi dari corona, lockdown, dan WFH sama ghosting apa enggak,
atau gabut juga kan. Tapi menurut saya ini adalah saya yang senada nih kayaknya. Dan pencarian corona ini juga kayaknya di global pun juga rame ya Mbak ya? Betul, jadi memang seluruh dunia pun Mbak, kalau kita lihat dari tren global, coronavirus update, symptoms-nya, itu pun juga memang paling bisa dibilang trending lah, top trending di seluruh dunia. Gitu. Oke, Mbak Feli terakhir nih, prediksi soal Google Year in Search 2021 kira-kira seperti apa sih Mbak? Bakal beda banget nggak sama yang sekarang? Karena sekarang kan pandemi gitu. Apakah akan kembali seperti tahun-tahun sebelumnya atau gimana gitu? Kalau dari Google sendiri? Kalau dari saya sih, wah Mbak, nah dari tahun ke tahun kita benar nggak bisa prediksi minat dan minat penelusuran masyarakat ya, baik di global maupun di Indonesia gitu. Tapi kalau saya lihat dari tahun ke tahun, masyarakat Indonesia itu memang selalu satu memberikan apresiasi dan bisa dibilang cinta sama karya lokal Mbak. Jadi kita selalu lihat nggak cuma dari makanan lokal, terus juga lagu-lagu artis lokal. Walaupun tahun ini banyak K-pop dari shout out ke BTS ARMY gitu kan, atau Blinks dari Blackpink, atau Red Velvet juga. Walaupun banyak K-pop, tapi lagu-lagu Indonesia itu juga nggak kalah saing. Contohnya kayak Lati, kayak Cuek, kayak Menghapus Jejakmu. Itu juga nggak kalah saing. Atau film Indonesia Mbak, film Indonesia mungkin Mbak juga udah lihat listnya, Mariposa Milea di tengah segitu hype-nya drakor gitu kan, atau film-film TV series lainnya, tapi film-film Indonesia nggak kalah saing juga. Jadi menurut aku dari tahun ke tahun itu konsisten. Jadi masyarakat Indonesia tetap cinta sama karya-karya lokal. Jadi pengen lihat lebih banyak hasil lokal, hasil kreativitas anak-anak Indonesia juga gitu kan. Itu satu, dan mungkin itu akan terus lanjut, dan bahkan kalau bisa sih lebih semakin lagi ya gitu kan. Karena tahun ini aja, kalau tahun lalu kita lihat ada mungkin artis-artis baru bermunculan atau penyanyi-penyanyi baru atau musisi baru, kalau tahun ini kita lihat film pendek gitu kan yang baru. Jadi saya harap sih mungkin tahun depan ada inovasi atau breakthrough baru dari karya-karya anak bangsa ya. Terus kalau kalau dari sisi kira-kira apalagi nih trennya, saya rasa kita nggak akan pernah bisa tahu, karena 2020 aja kita nggak nyangka nih bisa begini kan ya Mbak ya, apalagi 2021 sih gitu. Oke deh Mbak Feli, kayaknya udah lengkap banget gitu kan yang tadi dipaparin sama Mbak Feli. Jadi ya. Kalau misalkan membaca lewat Anda mau lihat, ini kan ada yang Mbak Feli ya di websitenya Google ya, bisa dilihat kan ya? Betul, bisa langsung ke g.co/yearinsearch, g.co/2020trends/id. Oke deh Mbak Feli, terima kasih banyak Mbak Feli obrol-obrolnya, dan semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di Year in Search tahun depan. Wah, betul. Thank you for having us. Stay safe, jangan lupa 3M, selalu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Sampai ketemu tahun depan ya. Selamat berlibur. Dadah. Nah, Sobat Tekno, itu tadi obrolan kita berdua dengan Feliciana Winatan dari Google Indonesia gitu. Kalau kalian penasaran dengan apa aja sih yang dicari sama orang Indonesia selama 2020, kalian salah satu yang ikut mencari kan? Ya pasti mencari dong, kan warganet ya kan. Ya, kalian bisa langsung aja search di beritanya teknoliputan6.com. Di situ sudah ada laporannya dari kita berdua gitu. Kita sudah sediakan buat teman-teman, jadi biar tahu apa sih yang dicari sama orang Indonesia. Nah, selain itu juga teknoliputan6.com banyak banget berita-berita lain seputar gadget, terus kemudian ada kebijakan-kebijakan yang mungkin pengen kita tahu gitu, pengen kalian tahu gitu kan. Nah,
Jangan lupa kalau suka dengan video ini subscribe, like, komen, dan juga di-share. Oh iya, jangan lupa kita ada podcast. Oh iya, jadi video ini tuh juga diunggah ke podcast ya, Dina. Podcastnya bisa didengar aja gitu ya. Buat Kalau mau dengerin video, lihat suara di podcast. Iya, Olga lihat kita berdua Di ya. mana podcast kita tuh? Ada di Spotify, Google Podcast, dan pokoknya semua podcast yang kalian dengerin di mana cari aja teknolikutan6.com. Nanti kita cantumin kok nama kaum kita Cie. Yeah, gitu deh pokoknya. Oke, ya udah kalau gitu kita pamit. Jaga kesehatan Jaga semuanya. kesehatan, jangan lupa pakai masker 3M dan pokoknya. cuci tangan. Ya. Dadah.